Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib bab nafkah halaman 190. Silakan Ustaz. Wa nafaqatu zaujah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونفقات الزوجة الممكنة من نفسها wajibatun. Dan bermula nafkah istri yang tamkin. Mana tamkin min nafsiha daripada dirinya. Artinya tamkin menyerahkan daripada dirinya si istri. Itu wajib nafkah istri yang menyerahkan diri, enggak nusyuk. Itu wajib. Menyerahkan Wahia maksudnya patuh kepada suami. Hmm. menyerahkan artinya tidak nusyuk lah kah. Hmm. Wahia muqaddaratun dan bermula dianya nafkah itu yang ditakdirkan. Ini kalau nafkah istri yang tamkin dia yang enggak nusyuk ini kak ditakdirkan tergantung apa hal suami, keadaan suami. Fa'in kana zauju musiran. Maka jika adalah suami itu yang kaya, pamudani maka bermula dia nafkah itu 2 mud min ghalibi qutiha daripada yang biasa makanannya si istri. Hmm. Wa yajibu minal Udah, titik udumi. Ustaz. Itu dua Nah, mun untuk sehari. untuk sehari ya. Sehari dua mun. Berarti memberi Sehari dua nafkah mud. ke istri doang. Jatah istri dua mun. Nah. Dua Dua mun mud. itu berapa dua mun, Ustaz? 2 mud. 2 Kalau liter. satu kurang dikit ya. Kalau apa? Kalau istilah sekarang kan 4 mud kan 1 sak. Satu Ya, sak berapa kilo? Dibagi aja sak kan? 3 kilo. Empat. Sekilo setengah berarti dua mun. Nah. Ah, Sekilo setengah sehari. Sehari semalam istri butuh sekilo setengah sendiri. Itu belum lauknya kan, baru makanan doang. Kurma makanan. misalnya. Hmm. Pokoknya 4 mud 1 sak kan di zakat fitrah kan 4 mud kayaknya Ustaz kan? Ya, satu sah. Berarti ringan banget, Ustaz. Hmm. Sekilo setengah. Kalau sekilo 10.000, 15.000, 20.000 lah. 600.000 sebulan itu untuk berasnya. Dah, Ustaz. Ah. Wajibu minal udumi wa kiswatu majarat bihil adat. Kan wajib daripada lauk pauk dan pakaian oleh ma yang berlaku dengannya oleh adat. Berlaku dengannya ma oleh adat. Ini tergantung apa ada lah itu pakaian atau lauk pauknya ya. Tiap hari akan ikan berarti. Ya, tiap hari kasih untuk ikan ya. Ada tempe. Nah, Standar nah, lah. Sayur nah, mayo. 50.000 sehari, Ustaz. Hmm. Pakaian berarti 6 bulan sekali. Biasa setahun sekali kalau di kampung kan. Ganti baju baru kan nah, lebaran. nah. Wa in kana musiran dan jika ada yanya suami itu mu'siran ya miskin. Hmm. Famudun maka dianya apakah itu 1 mud kan min ghalibi kuti baladin daripada yang biasa kut negeri. Dan ma yang berudum-udum dan wajib lagi ma yang berlauk pauk dengannya ma oleh orang yang miskin dan Hmm. berpakaianlah mereka itu orang miskin akannya ma ya. Kalau apa dengan udum-udum dan pakaian yang biasa dipakai orang miskin itu apa? Hmm. Wa in kana mutawasitan dan jika ada ya suami itu mustawasit ya pertengahan enggak mesti enggak kaya. Hmm. Nah, famudun waniskun maka dia apakah itu 1 mud dan setengah 1 mud setengah. Hmm. Dan wajib lagi daripada udum-udum dan pakaian wastu Yang dan sapi pertengahan. daripada udum-udum dan pakaian itu pertengahan. Hmm. Tinggal masalahnya Ustaz, bagaimana ukuran kaya kan? Suami kaya itu ukurannya bagaimana? Kalau udah ketahuan kaya, udah ketahuan miskin, udah ketahuan pertengahan. Kan itu Ustaz. Itu baru ada definisinya di bawah ini. Nah, ini sekarang kita baca dalilnya. Nafkah terhadap istri yang menyerahkan diri kepada suaminya itu wajib. Apa dalilnya Ustaz? Nah, ini satu. Satu, qala ta'ala berfirmanlah Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan berulah laki-laki itu segala yang mengurus di atas perempuan atau orang-orang yang mengurus di atas perempuan Hmm. dengan sebab ma yang melebihkan oleh Allah Ta'ala akan sebahagian mereka itu di atas sebahagian.
Dan dengan ma yang bernafkah oleh mereka itu daripada harta mereka itu. Nah, gimana kan? Fakat Ya, dalal ayat, maka sungguh menunjuki oleh ayat anna zauja huwa mas'ulun an nafakati. Menunjuki oleh ayat di atas bahwa sungguh suami dianya suami itulah yang mas'ul yang dimintakan hmm, untuk nafkah, dari nafkah. hmm. Nah, karena kawamuna mengurus kah? Nah, itu dalilnya, tapi secara umum kah? Ya, ya, ya. Oke, Wa lanjutkan. fi hadithi Jabir radhiyallahu an. Nah, apa itu takwil dan sabit pada hadis Jabir radhiyallahu an itu takwil Enggak. indal muslim. Yang Nah, mana ini? mungkin hadis-hadis yang toil. Coba sabit pada hadis Jabir radhiyallahu an, hadis Jabir yang panjang Hmm, di sisi muslim itu hmm, bunyinya ya. fattaqullah. Maka takut olehmu akan Allah finisa pada perempuan fa innakum maka bahasmu kamu akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu ambil akan mereka itu dengan amanah Allah, yang dengan nikah segala macamnya. Hmm, Wasdahlal wasdahlaltum, dan kamu halalkan akan furujahum, makan syarat-syarat mereka itu dengan kalimatillah, dengan hmm, kalimat Allah. hmm. Walakum alaihinna alla yutina furusyakum, dan bagi kamu di atas mereka itu bahwa tidak kamu apa itu tidak muatak, Menginjakkan oleh mereka. tidak menjakkan oleh mereka itu akan dikar-dikar mereka itu. Kan tikar-tikar kamu akan tempat tidur kamu, Akan dikar-dikar kamu ahadan, kan apa seorang cukup pun akan seorang pun. Eh, yang kau benci. Takrahuna, yang kamu benci akannya. Fa'in Titik. fa'alna dalika. Coba Coba, Ustaz. ini dari apa Ustaz? Hmm. Dalil ini kelihatannya masih dalil bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri. Sesudah beliau membawakan ayat, beliau bawa ini kayaknya di ujungnya nanti. Cuma di sini innakum akhadtumuhunna. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Kamu nikahi kan? Wastahalaltum. Kau halalkan akan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna. Hak kamu memberatkan mereka. Bagi kamu wajib di atas para istri kan? Allah Hmm. yuwat Allah yutina, bahwa tidak memasukkan, tidak menginjakkan, tidak memasukkan oleh mereka perempuan para istri akan tempat tidur kamu akan seorang pun yang kamu benci akannya. Jangan sampai istri memasukkan laki-laki lain ke rumahmu kan gitu. Ah. Nah, itu yang mesti dijaga oleh istri. Fa in fa'alna dzalik, jika mereka melakukan akan demikian fadribuhunna, maka pukul olehmu akan mereka. Darban ghaira mubrih, pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan tapi tidak menyakiti. Iya. Nah, Walahunna bagi, ini. nah ini yang saya baca. Walahunna alaikum, dan sabit bagi mereka itu di atas kamu itu rezeki mereka itu dan pakaian mereka itu bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Hmm, Fakat taraktu fikum, maka sungguh aku tinggalkan pada kamu akan ma yang tidak akan kamu sesat sesudahnya ma hmm. in Ini i'tasaimtum. Jika kamu berpegang dengannya ma. hmm, Mana ma tadi? Kitabullah. hmm. Ya, Allah. Nah, kitab Allah. Wa min ma'rufi ay yut'imaha mimma ya'kula amsalaha min ahli balad. Dan sebagian daripada ma'ruf itu bahwa memberi makan ianya suami akannya istri daripada ma yang makan oleh oleh umpamanya istri Hmm, daripada penduduk-penduduk negeri, ya, memberi makan dengan umpama yang dimakan oleh penduduk negeri si istri. hmm. Wayul bisahu, dan bahwa memberi pakaian iakannya si istri daripada ma yang memakai oleh mereka itu. Mereka itu ahli balat. Untuk Asia, nah Jadi Asia Ustadz sendiri yang ya, dilihat itu makanan istri bukan makanan suami ya, ya ya kan? makan istri. Standar istri makan apa di kampung itu, itulah yang diberikan. Pakaiannya apa Ustadz? Masya Allah kalau sekarang Ustadz, standar pakaian masyarakat udah meningkat. Jadi setiap sebulan itu ganti pakaian kalau ada pesta. Nah, Masya Allah. Hmm. Oke, lanjutkan Ustadz ini. Yang kedua, yang kedua tadi, jika Min, adalah suami itu kaya, maka nafkah itu dua mut daripada kebiasaan makanannya si istri. is, ah, Dua.
Ghaib ma yang Dua memakan. artinya min ghalib ma daripada Hmm. yang biasa ma yang diyukdatu yang di makanan pokok dengan nyama oleh eh, apa Sepertinya istri. Oleh orang-orang seperti istri ya. yang umpama dengan dia. Hmm. Ini yaktatu nggak apa-apa Ustaz. Iktata Ya yaktatu. datu, ya Hmm. datu, ya datu dengan ya. Yang makan dengannya oleh orang-orang seperti istri. Yang ketiga, dalil yang ketiga apa nih? Nah, ini berarti Yang dua tadi. Kalau orang miskin berarti satu mod, kalau orang sedang satu mod setengah. Ini dalilnya tiga. Silakan. ketiga. Allah Ta'ala liyunfik zu sa'ati min sa'ati. Hendak memberi nafkah oleh orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Wa man qadira alaihi rizqu dan mulasiman yang kuasa di atas nyaman oleh rezeki nyaman. Falunfik maka hendak memberi nafkah ya daripada ma yang memberi akan nyaman oleh Allah Ta'ala. Kudira, kudira, mang kudira. Kudira, Disempitkan di mana? sempitkan. Hmm. Wamang kudira dan bermula siman itu yang disempitkan di atas nyaman akan rezekinya, yang dikadarkan, yang disempitkan akan rezekinya, maka hendak bernafkah kaya daripada ma yang mendatangkan nama oleh Allah. Hmm. Ya, tidak memberi la yukallifullah tidak memberikan oleh Allah Taala akan satu jiwa kecuali ma yang memberi yang Allah Taala akannya jiwa. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Selagi menjadikan oleh Allah Taala sesudah kesukaran akan kemudahan. Masya Ya, Allah. ini awal kesukaran dulu saya baru kemudahan. Ya, ya, ya. Jadi pahit-pahit dulu. Sesudah pahit, insya Allah akan ada kemudahan dari Allah Berakit-akit Subhanahu wa dahulu, Ta'ala. baru baru Ya. berenang ke tepian. Ya Allah mudahkan urusan hambamu. Ya Allah. Lanjutkan Ustaz. Hmm. Ini kak singkat kali nggak dibahas tuh yang kayak gimana nih Sar? Makanya nanti kita cari syarah lain Ustaz sekalian kita baca. Ini Ya. selesaikan sampai pasal dulu. Hmm. Wa in kana mimma yukhdamu mithluha dan jika ada ya si istri itu sabit daripada orang-orang yang dihadamkan umpamanya istri. Fa'alaihi maka wajib atas suami oleh memberi khadamnya istri. Kalau memang istri itu dia jenis atau level orang yang punya pembantu, ya Hmm. wajib atas suami memberikan pembantu kan. Nah, Jadi ini istri tingkat harus ada tingkat tinggi. pembantu. Masya Allah. Harus ada pembantu. Kalau memang dia umpama dia, maksudnya sebanding dengan dia lah level level ada pembantu lah. Hmm. Ya kita nikah sama anak orang kaya biasanya nggak pernah kerja, selalu ada pembantu. Berarti wajib menyediakan pembantu di rumah, ya Wajib kan? menikah pembantu. Kita wajib menggaji pembantu. Ini kan sekarang berubah 187 derajat, Ustaz. Selama semua beban keluarga kita bebankan ke istri. Istri yang melakukannya, tanpa digaji, Ah, tanpa apa, tanpa pembantu. Masya Allah. Satu dalilnya, Ustaz. dalilnya satu mana Oh dalilnya? belum, ini tadi masih kelanjutan yang tadi. Dalil di atas. Lanjut dulu. Warawa Abu Dauda an Muawiyata Kusyairi Kusyairi. Kusyairi. Kusyair radhiyallahu an. Ata itu Rasulullah aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku kata, "Ma taqulu fi nisaina?" Apakah itu yang kau kata pada perempuan-perempuan kau? Ini apa datang apa Muawiyah Kusyairi. Hmm. Malah berkata ya Rasulullah, antimu hunna beri makan oleh mereka itu. Beri makan olehmu akan mereka itu daripada apa yang kamu makan. Waksuhunna dan beri pakaian olehmu akan mereka itu daripada apa yang kamu pakai. Wala tadribuhunna jangan engkau pukulkan akan mereka itu. Wala tu apa wala tukabihu dan yang kamu jelek-jelekkan akan mereka itu. Hmm. Titik dulu, Ustaz. Pertanyaan. Ini tadi dalam matan kan nafkah katanya kalau kaya 2 mun. Sedang 1 mun setengah, miskin 1 mun. Tapi dalil kan belum beliau bawakan kan? Apa dalil kalau itu Belum, harus 1 mun? Itu kan perlu kepada dalil juga kan? belum nggak ada kayaknya kan kayak nggak ada disebut dalil. Tapi kan perlu kepada dalil Ustaz kan? Perlu. Karena itu berbicara atas nama agama, semua harus ada dalilnya. Lanjutkan Ustaz. Siapa tahu ada. Ada wali urfi asrun kabir dan bermula ini dan sabit pergi. Uruf Enggak. itu Hadza itu biasanya pahami olehmu akan ini, titik ya. Dah, yang di atas biasanya tadi udah. Nah, hadza pahami olehmu. Sabit bagi uruf itu ada pengaruh yang besar pada tajrid nafkah sehisap zaman pada memperbaharui nafkah segala zaman dan bukan makan dan bukan tajdid, tahdid, tahdid. tahdid. Membatasi, mengukur. Ya bukan tajrid.
Hmm. Sampai bagi uruh itu pengaruh yang besar pada memastikan apakah sekira-kira zaman, makan, dan ahwal. Ini pengaruh besar ya. Nah, di kampung kayak mana kan? Jadi standarnya Karena bisa saja karena dalam Quran tadi Allah menyuruh kita memberi nafkah, ukuran nafkah enggak dijelaskan. Berarti ini bisa pegangannya urus, Ustaz. Kebiasaan orang makan apa kan? Minum hmm, apa, pakai apa itu. Oke. hadza kulluhu ilam takun musakinatan li jauzi. Hmm. Dan bermula ini tiap-tiapnya ini apabila tidak ada ayah istri itu yang menahan bagi suami Nah, pada yang aklu dan serumah, makan yang serumah, serumah. musakana, tinggal Rumah bersama. misalkan. Hmm. Wahada kulluhu dan mulai ini tiap-tiapnya ini itu apabila tidak ada ayah istri itu yang menetap bagi serumah bagi suami dan Hmm. makannya sendiri daripadanya suami kan. Fa Hmm. in kana kadzalik sakata nafaqatuhu. Dan jika ada iya si istri itu seperti demikian, saya gugurlah nafkahnya. Nah, ini Ah, jelas ya. itu kan. Masya Allah. Titik lu, Ustaz. Jadi ini ceritanya banyak istri nih, ada rumah masing-masing. Setiap pagi kita antarkan dua mut sama lauk kan. Kalau dia serumah berarti ya udah masak bareng, nggak perlu hitung secara khusus. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Satu tadi. Tadi tentang khadam. Perempuan perlu khadam, pembantu. Coba. Ah, ini. Satu. Kan in tulibat, in Pintu. Tolabat. uh, kalabat. Jika menuntut dia akan demikian. Ada min ausrati bil ma'ruf karena sungguhnya menyediakan kadam itu saja daripada bergaul dengan yang ma'ruf. Nah, berarti hak istri boleh digugurkan. Kalau dia minta, kalau dia nggak minta nggak usah kan? Ya, berarti kan ini hak istri. Kalau hak istri tergantung dia. Hmm. Nah ini. Wain. Wa in asara binafakatiha. Nah, kan jika miskin ianya si suami dengan nafkahnya si istri. Yang Hmm. nggak sanggup lagi nafkahi istri, falaha Hmm. fasun nikah. Maka boleh baginya istri oleh fasah nikah. Maka dalika dan demikian lagi jika aksara, jika miskin ya dengan bis sadaki dengan mahar sebelum nukul. Boleh fasah nikah kalau dia nggak mampu bayar Nah. Jadi cuma nggak dijelaskan kata matan Ustaz. Miskin dengan maka nafkah ukuran berapa lama udah terhutang nafkah boleh pasah kan? Apakah eh, langsung itu perlu kita kaji lagi. Berarti lanjut dulu dua. dua rawa darul qutni an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata ya fi rajuli pada seorang laki-laki la yajidu ma yunfiqu ala imraatih. Ya, pada seorang laki-laki yang tidak mendapat ia akan ma yang memberi nafkah ia laki-laki di atas perempuannya. Ya, yufaraku. Nah, ini diparakkan di antara keduanya. Hmm. Diparak orang di antara keduanya. Bisa. Berarti bisa kan? Nggak sanggup beli nafkah. Hmm. Gantian. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu dan merawi oleh Abu Dawud dan lainnya daripada Umar bin Amr bin Syuaib. Hmm. Amrin bin Su'aibin an abihi dari abunya an jadi dari neneknya radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'at mendatangi akannya Rasulullah imra'atun oleh seorang perempuan. Maka berkata ya perempuan, ya Rasulullah, inna bani hadza kana apa nih? Batni lahu wi'a. Hmm. Maksudnya anakku yang ini adalah perutnya baginya itu apa kantong Hmm. apa Ya, ada. coba artikan coba Ustaz arti ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku, putraku yang ini adalah perutku baginya itu kantong, adalah perutku baginya itu kantong. Maknanya dia harus bertanggung jawab mungkin kepada aku ya. Adalah perutku baginya itu kantong. Perutku menjadi kantongnya. Perutku menjadi kantongnya. Apa maknanya? Maksudnya aku bergantung kepada dia kayaknya. Aku makan dari dia. Atau gini, adalah perutku baginya kantong. Dia harus aku yang memberi makan. Adalah bermula perutku itu kantong baginya. Perutku kantong baginya. Perutku kantong Pas untuknya. Ini kita paham dari sini. Adalah dadaku.
Itu minuman baginya. Kan berarti dia bergantung kepadaku kan. Aku yang memberi Ah, minum, aku yang memberi makan kan. ah, Wahijri adalah pangkuanku bagi dia itu hawaan. Hawa mungkin perlindungan ya. ah. Pangkuanku baginya itu hawa. Wa inna abahu dan bapaknya itu talakani mentalak ia akan aku. Warada ayyan diahu. Bermaksud ianya bapak apa mengambil ianya bapak akannya anak dariku. Udah ayahnya nggak kasih makan, nggak kasih minum, mau diambil nih anak. Kan gitu Ustaz. Ah. Faqala maka berkata bagi perempuan tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anti ahakku bihi, engkau lebih berhak dengannya si anak malam tangkihi selama engkau belum menikah. Berarti Nah, ini udah kelewatan pecah-pecah dalil. Ini kayaknya kehazanah dalil ini. iya, Ustaz. masya Allah. Pantas saya nggak nyambung Ustaz. Nggak nyambung. Iya, iya, iya. Berarti ini nggak ada dalil lagi. Oke, oke. Berarti Makanya ini kita, penting kita ah, ah. Nah, nah ini lanjutlah Kak. ganti kita ini syarahnya mungkin lebih mantap Ustaz. Nafkah zaujat. Tadi kan nafkah istri tadi. Nah ini Ah. coba Ustaz baca. Mudah-mudahan lebih ini. Kismus salisu nafakatu zaujati. Bermula pembahagian yang ketiga itu Hmm. nafkah zaujat. Artinya nafkah kan ada tiga sebab. Sebab yang ketiga ini kan Kerabat yang karena pertama. keserah. Yang Pertama pertama dulu kerabat, kerabat. yang kedua kepemilikan, yang Hmm. ketiga keistrian. Nah, Hmm. ini yang ketiga ini. Hmm. Wa nafaqatu zaujati mumkinati min nafsiha wa kiswatuha wa sakanaha wajibatun. Dan Suknaha. sukna. Dan bermula nafkah istri yang menyerahkan daripada dirinya istri dan pakaiannya, wasuknaha dan tempatnya itu wajib di atas suami ijma. Hmm. Nah, Lebih akan keren sebagai kan? ijma. Langsung jelas berarti kan? Jadi Hmm. nafkah plus pakaian plus tempat tinggal. Wajib suami berikan kepada istri. Ijma, nggak ada khilaf. Ijma. Nah, Ya, ya ini tentu enggak tinggal bareng. Kalau tinggal bareng berarti nafkah gugur, tempat tinggal kan gugur kan. ya. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, bermula para laki-laki itu yang mengurusi. Itu segala yang mengurusi di atas perempuan dengan sebab ma yang telah melebihkan oleh Allah Ta'ala. Eh, ini Kan sebagian makluhum mereka. ba'lahu maka sebagian mereka itu di atas sebagian. Dan dengan sebab ma yang telah melimpah oleh mereka itu daripada harta mereka itu. Bukan karena dia telah memberikan mahar. Hmm. Surat Sama dalilnya An-Nisa kan? Masih sama sama. dari dalilnya kan? Nah ini. Ah. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa 'alal mauludilah dan wajib di atas ayah Hmm. oleh rezeki mereka itu Istri. Ah. dan oleh rezeki mereka itu istri dan pakaian mereka itu istri dengan yang ma'ruf. Hmm. Eh, Maka ada hadis Imra'atun Abi Sufyan adalah terdahululah hadis perempuan Abi Sufyan Hmm. sallallahu alaihi wasallam kala berkata ya walahunna alaikum rizquhunna. Dan sampai mereka itu di atas kamu itu rezeki mereka itu dan pakaian mereka itu dengan yang ma'ruf. Kenapa wakala sallallahu alaihi kan wakala ini firman Allah tapi Mungkin kalau sallallahu alaihi wasallam ini kan mungkin kan sambungan hadis. Rasulullah ini sambungan hadis menyebutkan firman Allah kan. Hmm. Oke, aman. Fa in lam takun mumkinatan li nahwi nusudin au sagir Sigarin. au sugrin. Maka jika tidak ada ianya si istri itu yang mumkinah yang menyerahkan diri Mumakkinah. Tamkin, mumkinah mumakkinah. Nah. mumkinah. Hmm. Maka jika tidak ada ya jadi itu mumkinah mentamkin diri karena seumpama nusyud atau kecil nggak mungkin ditamkin kan. Hmm. Fala nafakat laha indal amatil ulama. Ya, maka tidak ada apakah punya istri di sisi kebanyakan ulama, Hmm. di sisi umum ulama. Hmm. Nggak ada tambahan ini. Hmm. Tambahan sedikit doang kecuali bajuri yang banyak yang panjang nanti setelah ini baca bajuri lagi mana ya ijma tadi Ya. kita baca ijma wa jma'u ala anna rajula idza tazawwaja imra'atan. Telah jemaahlah mereka itu ulama di atas bahwa sungguh seorang lelaki apabila mengawini ia akan seorang perempuan walau yadkhul biha dan tidak mendukul ianya laki-laki dengannya perempuan.
Fa in kana al-habsu min qabliha fala nafaqata alaiha, maka Hmm. jika adalah tahan Menahan. daripada menahan daripada sebelumnya Mingkibaliha. dukul, Mingkibaliha. Dari habsu. pihaknya perempuan. Maka jika adalah tahan daripada pihaknya perempuan, ya maka tidak ada nafkah di atasnya. Ini maksudnya gini, Karena yang tahan juga perempuan nggak pihak mau istri. melayani, nggak mau melayani suami ya. Nah, Nah, lain karena min qibalihi, maka jika ada ianya habas, menahan dari untuk dukul daripada pihak qibalihi, daripada pihaknya suami, maka wajib atasnya suami untuk nafkah. hmm, Wan faradal husnu, apa ni? Hasanu. Hasan, apa ni? Dan sendirilah oleh Hasan. Maksudnya Hasan Basri ini berbeda pendapat beliau. Ini pendapat beliau. Faqala. Oh, Hasan. Hmm. Maka berkata ya Hasan. La nafkata alaihi hatta yadkhula biha. Tidak ada nafkah di atasnya suami sehingga mendukul dia. Tidak ditinjau apa itu kemungkinannya dari suami atau dari istri yang nggak bisa dukul. Tidak Mau dilihat. soal ijma, tidak dihal. Jadi gini, Mau tapi soal kenapa juga disebut ijma? Kalau masa Hasan nggak dianggap, infiratnya kan berarti nggak terjadi ijma mestinya masa kan? kebanyakan, Ijma, kebanyakan ulama. kebanyakan nggak ijma namanya. Paling ittafaku atau al-jumhur apa gitu kan. Nah ini perlu dikaji juga. Kenapa disebut ijma? Sedangkan Hasan ini infirat pendapatnya. Beliau mensyaratkan dukul. Terserah mau apakah suami yang mendukung atau bagaimana terserah. Yang penting ada dukul baru ada nafkah. Mau soatul ijma diambil dari ensiklopedia ijma. Wahukiyal khilafu ani syafi'i fil kadim. Dikayakan Hmm. akan khilaf dari Syafi'i dalam kadim dan dari Ahmad dalam riwayat dan Ibnu Hazm. Dah aman. Nah, ini saya lanjut. Wa nafaqati zaujati anwa'un, dan bermula nafkah istri itu ada berapa macam. Wahia Hmm. dan bermula wahia muqaddaratun, dan bermula dianya nafkah itu yang ditakdirkan. Hmm. Karena nafakatun muawalatun, karena sungguhnya nafkah istri itu nafkah yang silih berganti atau Hmm. yang timbal balik apa ini. Ya. Bahwa sungguhnya nafkah istri itu nafkah yang muawadah, yang mukabalah tamkin. Nafkah lawan tamkin muawadah ini. Lawan Ongkos pelayanan artinya istri. ongkos pada mukabalah ini ke Pelayanan. mana? Karena Pelayanan tamkin. nafkah itu nafkah muawadah, nafkah pergantian muqabilut tamkin sebagai lawan dari istri menyerahkan diri kepada suaminya, layani Muawadah suaminya. ini kan, Hmm. muawadah ini kayaknya kan semacam ongkos lah, semacam imbalan, imbalan pada pada apa itu, pada mukabalah tamkin, pada ke mana? Mukabalah lawan. Ya, muqabilat tamkin yang menggantikan lah, nafkah yang menggantikan ya akan balasan tamkin ya. Makanya kan apakah itu bisa gugur kalau tamkinnya nggak ada kan? Ya, Wadah talifu bisa bisa bihali zauji minal yasari wa ghairi, dan berbeda ya nafkah dengan sekira-kira keadaan suami daripada kaya dan lainnya kaya, karena firman-Nya Allah Ta'ala liyunfik zu sa'atin min sa'ati, hendak bernafkah oleh orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya, dan barang siapa yang disempitkan, yang dikadarkan atasnya akar rezekinya, maka hendak bernafkahnya daripada ma yang mendatangi akannya ma oleh Allah at-talaq. Ya, wa yu'tabaru ya sarhu betul fajri kulli yaumin. Nah, ditibarkan, diperkirakan akan kayaknya suami dengan terbit fajar tiap hari. Ya, kalau dia terbit fajar hari ini, dia kaya kayak ya, berarti Wamul. dua mud kan? Jadi itu Paling berarti berubah setiap hari Ustaz. Maksudnya begini, berubah, kadang kadang hari, dia hari ini kaya, jadi besok miskin ya. Ini hari ini dua kayaknya yang nggak mod, besok dibaca, satu mod berarti. yang nggak dijelaskan apa itu, gimana definisinya kayak hari itu, Pak? Apakah dia lebih daripada makannya Hmm. Enggak untuk intinya kalau diitibarkan kaya dengan terbit fajar, berarti kan setiap hari berbeda. Biasa bisa hari ini kaya, besok miskin kan? Jadi nafkahnya beda-beda. kan kayaknya kan belum dijelaskan definisi kan. Kalau kayak fitrah itu kan satu hari satu malam kan. Hmm. Kayak nafkah untuk wajib nafkah orang tua kan satu hari satu malam, dia punya kelebihan udah dianggap kaya kan. Hmm. Tapi kayaknya di sini itu juga mungkin.
Kan Hmm. apakah diri diri si suami mungkin lebih daripada kadang belum ketemu apa definisi Belum. kaya kalau untuk suami nggak ada soal belum ini. Mungkin nanti di depan ya Pak. Fa'in kana zauju musiran famudadi maka jika adalah suami itu yang kaya maka dia yang nafkah itu 2 mud min ta'ami daripada makanan kula yaumin pada tiap-tiap hari bersama malamnya. Malamnya mana? Malam yang terakhir darinya hari. Bagi Hmm. siapa wajib? Bagi si istri. Hmm. Berarti hari ini sampai ke malam. Ya, Malam yang terakhir dari hari. besok udah lain lagi ya. Besok lain lagi. Ini satu hari satu malam. Malam yang terakhir. Hmm. Muslimatan kana au zimiyatan. Itu muslim adanya istri atau zimmi. Atau zimmi. Maksudnya kafir zimmi ya. Auratan kana au rakikatan. Itu merdeka adanya si istri atau rakikah. Hmm. Ya, bayaku. Enggak wajib lagi atau apa budak kalau udah kawin amah kalau udah kawin berarti enggak sah beri rezeki lagi oleh Saidnya. Ini Udah ada suaminya yang yang nanggung. memberikan. Suaminya yang Hmm. memberikan. Wa yakunu hadzal ta'amu min ghalibi qutiha dan adalah ini makanan daripada yang biasa makanan pokoknya si istri artinya yang biasa makanan pokok ya negeri mana daripada cinta gandum atau syair atau lain keduanya. Nah, lianna Allah aujaban nafaqata bil ma'ruf karena Rasulullah Allah itu wajib ya Allah Ta'ala akan nafkah dengan yang ma'ruf. Wa min ma'ruf dan daripada apa ini? Karena Rasulullah Allah wajib ya Allah Ta'ala akan yang nafkah dengan ma'ruf. Dan sebagian daripada ma'ruf itu memberi makan ya suami akannya istri daripada ma yang makan ianya suami yang makan oleh ahli balad. Nah, daripada Oleh ma yang penduduk. makan oleh ahli balad. Hmm. Dan sebagian daripada bergaul yang ma'ruf memberi makan yang dimakan oleh ahli balad tempat si istri. Hmm. Wajibulah dan wajib baginya si istri ma'adzalika minal udum. Nah, daripada lauk wajib baginya si istri bersama demikian apa makanan tadi Hmm. daripada udum-udum. Oleh apa wajib? Oleh ma yang berlaku dengan jama oleh adat. Ini udum-udum lauk pauknya yang berlaku adat di tempat istri. Hmm. Fa ilam yakun fi balad udum-udum. Ya. Dan jika tidak ada pada satu negeri itu udum-udum yang galib Hmm. yang biasa dipakai orang suka makan apa ganti-gantian. Ini nggak ada ini. Umum. Semua kali. Nggak ada makanan yang khusus lah. Oh. Maka jika tidak ada pada negeri itu udum-udum yang galib, nggak ada yang istimewa lah. Hmm. Wajibullah ikin bihari zauji maka wajiblah oleh yang layak dengan keadaan suami. Hmm. Hmm. Bawa pulang daging. Wa yakhtaliful ududum bi ikhtilafil fusul dan berbedalah lauk pauk dengan sebab berbeda-beda pasal. Itu ada pasal dalam kalau istilah nafkah itu ada pasalnya 6 bulan Enggak. sekali Ya, maksudnya berbeda musim ya. Pasal itu musim berbeda ya. Itu musim ya. fusul itu berbeda musim kan 6 bulan kan kalau pakaian itu untuk istri kan satu pasal sekali itu satu musim. Ya. Ya, fayajibu fi kulli faslin majarat bihi adatna fihi minal udum. Maka wajib pada tiap satu pasal oleh ma yang berlaku dengan yama oleh adat manusia padanya satu pasal daripada udum-udum. Ya, kalau musim kering ini kan ada musim semi ya, musim kemarau ya kan apa yang dipakai oleh orang ahli barat pada ketika itu Bang. Atau gini Usam, tambahan berarti. Misalkan musim hari raya, musim pas pasal lebaran, orang kepada makan daging murahan tuh. Wajib suami berarti membeli daging untuk istrinya. Oh, wajib. Ini wajib kan kan masuk pasal itu kan Ya. ini kan pasal lebaran kan 6 bulan sekali. Misalnya masuk pasal kedua. Di pasal kedua biasanya orang makan apa kan? Kalau Hmm. lebaran makan makan lagi. Pasal durian berarti harus beli durian Usam. Pasal durian harus musim durian. Orang makan Musim durian. durian ya. Tapi itu bukan udom Usam. Durian kan bukan udom. Kalau Ini itu snack. Ini yang masuk kayak untuk daging tadi masuk itu lebaran ya. ah, daging apa lagi? Kalau durian tambahan lah. Itu snack. Nah, ni wajibu li zaujati aidan lahmu yaliku bihali zaujiha dan Ini wajib ada. bagi istri pula oleh daging yang layak ayah daging dengan hal ya, suaminya si istri. Kalau dia mampu ya, yang apa daging kerbau lah, kan, daging rusa.
Kalau yang enggak daging-daging ayam aja. Ini daging Boleh kapan? daging. Berapa lama sekali ini? Kita makan daging setahun sekali Ustaz. Ini berapa lama nggak dijalankan? Nggak dijelaskan ya. Dan Pokoknya luar wajib biasa. lah. Dalam satu pasal ada lah makan daging kan. Berapa kali kan? Dalam satu pasal 6 bulan kan harus wajib juga kan. Kan ini maksudnya nggak dihitung berapa lama. Pokoknya dalam satu pasal kan. Hmm. Kayaknya. Wala dulu wajibu bil akli wal udum dan Nah tidak ini wala yatakayadu dan tidak terkaitlah apa ini? Bagaimana kewajiban. soalnya? Dan tidak terkaitlah oleh wajib dengan makan dan udum saja. Bahkan, ya. Bahkan kuluma jarak bil ada bahkan tiap-tiap yang berlaku dengannya mau oleh ada ya, kalau makan durian ya durian ini masuk usaha nih kan Masya Allah. wajib full Ini khobar, dia khobar kulu bahkan. Kurmula. bahkan menurut tiap-tiap yang berlaku dengannya mau oleh ada itu wajib ya hatta ya jiba nahu fakihah sehingga wajiblah seumpama nahu fakihah seumpama buah-buahan Hmm. seokatiha pada waktu-waktunya buah-buahan Masya Allah. Wajib bahkan beli wah durian ya. Musim durian, beli wah, durian. Musim mangga, beli mangga kan? dan wajib lagi kahwah kopi. Hmm. Orang perempuan nggak minum kopi. Kasih teh. Yang penting kalau dia ngeteh wajib. Masya Allah. Wah, kakin ya, Pak. Kakin. Pasal Kabrat makin ya. ikan. Ini kabrat. Tak lihat kan kamu dah bilang. Tak lihat kekurangan. Apakah? Biskuit. Kaken biskuit. Kakin biskuit. Hmm. Kan ikan dah masuk ke lauk pauk kah? Kenapa Enggak, ini sama kan makin lagi? istri itu biasanya setiap habis asar itu duduk depan rumah kayak orang-orang santai. Harus ada kopi, harus ada biskuit. Nah, ini Kan ya ikannya. Ya ikannya. ikan ini. Panggang. Ikan panggang. Ikan bangga mungkin orang makan khusus kan nggak harus setiap daerah itu kadang ikan doang makan, nggak digabung sama nasi. Kalau kita ikan itu Oh, lauk kan. pasti itu bakar-bakar ikan nih. Kan kalau 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 ikan secaranya kan masuk ke udum-udum misal di belakang. Hmm. Mungkin ini bukan ikan udum-udum lah. Musim Kayak ikan, apa? musim ikan khusus. Kan? Ikan khusus berarti bakar ikan atau kalau sekarang apa ayam penyet lah sah. Terus, Wayat tabi'an urufa bil fi dzalika dan mengikut ianya suami akan uruf dan demikian. Nah, terserah kalau orang makan apa ayam penyet harus ya. hmm. Wajibul hasirat dan wajib baginya si istri oleh melampu apa memberi Penerangan. lampu Ah. penerangan pada tempat yang berlaku oleh adat dengan memakainya lampu pihi padanya depan. Nah Nah, itu mana kayak ada sekarang kan tempatnya mesti kan? kan, sekarang kan mesti ada listrik di mana-mana. Wajib kita bayar listrik, bayar token ya. Oh ya, betul. Masya Allah. Berat Ustaz. Wajibu laha alaihi dan wajib baginya si istri di atasnya suami. Nah, kenapa kiswah? Kiswati sah. Enggak, ini kalau kita lihat matan-matan tadi atah kah? Hmm. Minal udumi wal kiswati oleh ma fa'ilnya ma kah? Di sini Ah. tetap fa'ilnya ma juga. Eh, Jadi takdirnya dari kiswah mestinya tambah huruf jar kah? Wajib ini baginya istri. nggak dibawa ini kan nggak dibawa nggak ditambah hurufnya nggak pakai wow biasanya kan ada pakai wow kan ada Enggak, ini wow beliau kan. mentakdirkan ini Ustaz. Ini wajibullah ma'adzalik kan? Ini karena udah jauh, Ah. beliau tulis lagi min sudah ada Oh minal udum. ya ya. Hmm. Dan wajib baginya istri di atasnya suami daripada pakaian akan Hmm. sebagai jima karena ayat. Hmm. Dan karena hadis sabika ini yang terdahulu keduanya, yajibu li faslai sita dan maka wajiblah bagi dua fasai sita musim dingin dan musim kering oleh ma yang berlaku dengannya oleh adat kan. Hmm. Ya, hatta lau jarat adatul baladi fi kiswati li misli zauji bi kuttanen au Hmm. haririn wajaba sehingga jikalau berlakulah adat negeri pada perpakaian bagi umpamanya suami ya dan kapas atau hari bisa wajib iya. Hmm. Kenapa kondisi suami ditinjau Nisa? Majarat bihil adat. Sehingga jikalau berlakulah oleh adat negeri pada pakaian, pakaian bagi seumpama suami dengan katun atau dengan harir. Jadi wajib ya, ini nggak paham Ustaz. Tadi wajib suami Suami memberikan kepada memberikan. istrinya pakaian, pakaian yang berlaku adat. Sehingga jikalau berlakulah oleh adat negeri pada pakaian, pakaian bagi seumpama istri, istri apa suami ini? Suami. Ini suami ya. Mestinya istri ini kan, limisli Hmm. zaujati. Katun atau sutra tetap wajib beli ya. Apa katun apa Inilah sutra? yang nggak paham kenapa Zauji. Ya, mungkin ini ketinggalan maksudnya zaujati.
Oke. Berarti kalau memang dia apa dalam negeri itu yang seumpama istri dia pakai kutan atau katun atau hari, ya wajib sah. Karena kan nggak mungkin laki-laki pakai sutra kan, Ustaz Syafi'i kan nggak boleh kan? Tak boleh. Nah itu. Wa yakhtalifu qadaru kifayatiha bi ikhtilafi tuliha wa qasriha. Dan berbedalah ukuran kebutuhannya istri dengan sebab berbeda yang panjangnya istri dan pendeknya istri. Wasamniha dan gemuknya istri. Wahazaliha dan kurusnya istri. Ya, ini beda-beda lagi kan. Dengan istri Tapi gemuk beli yang kecil kan nggak muat Ustaz. Masya dan Allah. dengan berbeda negeri nisbah panas dan dingin. Hmm. Fayajibulaha fi sittati asyurin kamis. Maka wajib baginya istri pada tiap-tiap 6 bulan. Hmm. Kamis, wasarawil, Hmm. wakhimar ini mungkin musim dingin. Bentar, Wah, Ustaz. warna Ustaz, Ustaz. ah, Wajib bagi istri, tentunya yang membeli suami kan, dalam setiap enam ah, bulan sekali. Enam oleh bulan Kamis. kita harus beli satu baju kamis, Ustaz. 300 Ah, ribu. Sarawilu, celana. 200. Khimar, kerudung, wah. ah, Wani alu, sandal yang ringan-ringan. Tas nggak ada, Ustaz. Nggak ada. ada. Kerudung Ini apa? untuk satu Sandal. pasal. Berarti ini untuk satu pasal kan? Setahun Satu dua pasal kali. kan 6 bulan. Satu pasal harus diganti kan? Ini Ya. kan wajib pada tiap-tiap kan? Setiap 6 bulan berarti harus diganti baju kan? Ini, Ustaz. Ini diminta nggak diminta, tak wajib. Walau nggak minta ini kan kewajiban. Kalau udah terutang nih udah 3 tahun nggak beli-beli berarti dikali 6 berarti sekali beli 6 pasang Ustaz. Yang dasarnya kalau nggak diminta kan wajib. Kecuali Ya. apa udah digugurkan nggak apa-apa kan? Kayaknya ini semua hak jadi boleh digugurkan karena hak dia kan? Tapi dia nggak Termasuk paham Ustaz, dia nggak ngaji. Minta enggak, tapi kita tahu itu utang. Gimana itu Ustaz? Harus dibayarkan. oh, si Ali Ustaz. Oh, Ya. bentar. Assalamualaikum, gimana udah? Di rumah gimana ha? Oh, bagus bah. Ah, lanjut. Tadi pertanyaannya apa Ustaz? Kadang dia nggak tahu kan, nggak mau maafkan juga. Berarti itu utang Ustaz. Kita kali setahun 2 kali. Kalau 3 tahun Tak belum beli kali. berarti 6 setel sekali beli kan? Ya, Nah, itu. Wani alin kan dan sandal. Hmm. Wayazidu fi sitai dan menambah ya si suami pada musim dingin Hmm. jubah musyawasah yang dibalutkan apa? Musyawasah yang berbenang Jubatan kufnan. mahsyutan. Jubah yang Wah, diisi kapas. Baju yang jubah, baju diisi besar ini kayak mantel gitu, kayak jas gitu kan. ya selimut selimut tebal kayaknya. Di baju Walfurut baju farwatan, baju kulit, bisa ya, bihisabil hajat lidah badi ya berarti itu mantel dan apa itu dari baju kulit apa tebal ini selimut kan, musim dingin kan. Masya Allah. nah, wajib alaihi dawa dan wajib di atasnya si suami dawa bi uzalika ada dan yang mengiringi demikian atau yang mengikuti demikian pada adat. Hmm. Maksudnya apa ini yang mengiringi demikian tawabek nah pada Ah, adat tawabek mungkin demikian. teman-teman sandal mungkin ya semacam tas lah, apa gitu Ustaz. Hmm. Masya Allah. Panjang Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Masih kuat kan? Sampai Masih selesai kuat. ini. Oke, oke. Insyaallah. Wajibulaha alaihi dan wajib baginya istri di atasnya suami oleh firas dinaum oleh tikar untuk tidur. Ya, untuk tidur ghairi ma tafrasuhu binaha yang bukan tikar yang menikar ianya si istri akannya mana dengan hari. Nah, berarti Hmm. tikar malam khusus ah. Spring bed lah. Malam harus ada spring bed kan? Eh, Kayu jati Berarti tempat tidur khusus. berarti Selain wajib diberikan kepada istri tikar untuk tidur yang bukan tikar yang dia tidur di malam. Jadi jangan yang malamnya tempat tidurnya, tikar tidurnya jangan dipakai dua hari ya. hmm, Injarat bihil adat jika berlaku dengannya oleh adat. hmm. Wal hafu, hafu wal makhdah bantal hafu Lihafun selimut. Lihaf. lihaf wal lihaf wal makhdah dan selimut dan Mikhadah. bantal Mikhadah ini baru bantal. Mikhadatun. makhdah makhdah Hmm. bantal dan lainnya daripada apa yang berlaku dengan jamaah oleh adat. Nah, Perabot-perabot nikah lah. Hmm. Masya dah Allah. wa in kana zauju mu'siran dan jika adalah
suami itu muaksiran miskin, Hmm. famudun maka nafkah itu satu mud daripada yang alifun negeri, wajibu alaiha dan alaihi dan wajib atasnya istri oleh Suami, udum. Oke, suami. tahu kau, Wajib tahu kau. atasnya suami. Ya wajib datah ya alaihi dan wajib atasnya suami oleh udum daripada ma yang berudum dengan jama oleh musirun, yang Hmm. mengudum dengan jama oleh musirun, maksudnya apa yang dipakai oleh orang-orang miskin, Hmm. mimma jarat daripada barang yang berlaku dengannya oleh ada mereka itu orang miskin daripada udum-udum, dan Hmm. dan pakaian daripada ma yang ya, memakai oleh mereka itu akannya ma, artinya oleh orang-orang yang miskin, ya, akan perempuan-perempuan mereka itu. Hmm. Apa pakaian yang diberikan oleh orang miskin kepada orang apa kepada perempuan kepada istrinya, itulah yang wajib. Hmm. Gimana Lanjutkan, Ustaz? Ustaz. Wal aslu fi Ini hadzat belum waingkana. oh, belum. Wa in kana zauju mutawasitan, dan jika adalah suami itu mutawasid, artinya pertengahan. Kayak enggak miskin bukan kan? Hmm. Mudun wa nisbun, maka dia hanya nafkah itu satu mud dan setengah. Ini mina kali put bala daripada yang biasa pun negeri. Wajibulah dan wajib baginya istri daripada udum-udum siwasti daripada udum-udum pertengahan. Wamin kiswatil wasat, dan daripada apa pakaian orang pertengahan. Wahwa Ini ma ini Ustaz, baina ini udah digabung syarah sama matan, Ustaz. Wajib bagi istri dari lauk oleh yang pertengahan dan dari pakaian oleh yang pertengahan juga. Ya. ah, Nah, wahwa dan dianya wasat, dianya pertengahan. wahwa dan bermula dengan wasa itu ma yang wajib ya atas itu ma itu dia bermula dengan wasa antara ma itu antara ma yang wajib ya atas si musir dan si musir. Artinya wasa di sini itu antara ma yang wajib atas orang kaya dan orang miskin ya di tengah-tengah ya. Hmm. Wal aslu fi hadza takdir, dan bermula asal pada ini takdir. Tadi kan ditakdir kalau kaya gini, Ukuran. kalau miskin Ya. ini ukurannya. Hmm. Itu annallaha aujaba nafakata ala qadari hali zauji. Nah, itu maksud Allah Ta'ala itu mewajib ya Allah Ta'ala akan apakah di atas kadar. Artinya tingkatan keadaan suami kan. Hmm. Wala yubayin ya, walam yubayil muqaddar. Mikdar. Fakisna aku ala takdir syar'i fil kafarat. Dan tidak menyatakan ya Allah Ta'ala akan yang dikadarkan apa Hmm. satu mud apa enggak apa itu yang yang pokoknya yang mewajibkan kan apa tergantung hal suami apa mukadarnya sampai satu mud kan, itu enggak ada, Ukurannya maka nggak kami kias dijelaskan. Ukurannya nggak ukuran. Allah jelaskan. Dari mana Musannef tahu ukuran 2 mod, 1 mod, 1 mod setengah? Maka kami kias akannya kadar tadi di atas takdir sana pada kafarah ini di bawah ada apa dari kafarah. Wa aksaru ma aujaballahu minal kafarat, dan mula sebanyak-banyak ma yang wajib Allah Ta'ala daripada kafarat itu dua mod likulli miskin, bagi tiap-tiap satu miskin. Mana kafarat yang wajib dua mod untuk miskin? Biasanya satu mod kan? Hmm. Ini Dan penelitian itu pada fidyah ada menyakiti hmm. Di haji ya, musim haji ya. musim haji, mungkin itu yang paling tinggi kafarah tuh ada yang dua mod. Biasanya kalau kafarah zihar satu mod, kafarah apa lagi misalkan satu mod misalkan. Ya. Ya, wa akaluma, dan bermula sekurang-kurang ma, artinya sekurang-kurang kadar yang wajib ya Allah Ta'ala akan nyama itu satu mud pada kafarah jima. Kalau kafarah jima kan satu mud. 1 mod dia. Satu mud kan kafarah jima. Satu Bukan mud enam untuk puluh, satu orang miskin. tapi untuk Enam enam puluh puluh orang orang. miskin. Pokoknya satu mud kan. Hmm. Fa'tabirna huma, maka kami ya itibarkan akan keduanya antara yang paling tinggi ada yang dua mud kafarah dan yang satu mud. Nah, diitibarkanlah terjadilah pertengahan kan. Satu Hmm. mud setengah Ya, ketemu yang alasannya. pertengahan. Dua Itu satu, alasannya. 1,5. Wa aujabna, maka wa aujabna, dan kami wajib di atas mutawatir akan ma yang ada dia di antara keduanya. Wa tabirna, dan kami itibarkan akan nafkah dengan kafarah dan Allah Ta'ala i'tabar al kafarah binafkah ahli, karena bahasa Allah Ta'ala itu mengitibari akan kafarah dengan
nafkah ahli dengan nafkah keluarga, apakah harus diberikan nafkah keluarga, Ustaz? Hmm. Maka berfirman ya Allah Ta'ala, min awsati ma, daripada yang pertengahan ma yang kamu makan, yang kamu memberi makan akan ahli kamu, akan ahli-ahli kamu. Wa yajibu ala zauji tamlik zaujatihi ta'amu habban, dan wajib atas suami oleh memberikan, memilikkan istrinya akan ta'ama habban, akan makanan nisbah bibian, nggak usah dimasak, Ustaz. Kasih Wa beras berarti, alaihi, bukan kasih nasi ya. wa alaihi Tahnuhu. tahnuhu wa khubzuhu. Ya, ini kan kenapa ini tidak wajib tadi kan? Dan wajib di atasnya istri suami oleh menumbuknya dan membuat kuenya kan? Nah, ini. Ini kan. Jadi ceritanya kita memberikan ke istri dalam bentuk biji. Tapi kalau istri mau masak kan harus digiling. Ini tugas suami eh, ini. Wa alaihi kan? Wajib atas suami itu tahnuhu menggilingnya biji. Wa khubduhu dan membuatnya jadi roti. Coba ini satu. ini gawat ini kan, kenapa nggak tepung kalian wajib kan? Ya, coba. Wah, sungguh yang Coba. wajib itu memberikan oleh suami akannya nafkah dalam bentuk biji. Kias kepada kafarat. Nggak boleh dimasak kan? eh, Itu pendapat mazhab. boleh. Dikatakan jika adalah yang biasa pada negeri keduanya, itu sungguhnya mereka itu tidak menggiling oleh mereka dengan tangan mereka. Niscaya tidak diwajibkan baginya kecuali akan tepung. Kan negeri kita sekarang nggak musim lagi ada jingki, Ustaz kan? Nanti harus Ah, dikasih dalam bentuk beras lah, jangan dikasih padi. Dia harus bawa lagi ke Pronto, ah. Ke musim padi kemana? ah, Baik padi dan juk bru, ya. Jika memberikan ia akannya nafkah dalam bentuk biji, maka bermula pendapat mazhab bahwa sungguh wajib atasnya suami itu biaya menggiling, biaya menjadikannya sebagai roti, kan? ah. Dikatakan kil jika biasa ianya si perempuan akan menggiling dan menjadikannya sebagai roti dengan sendirinya, wajib kepadanya si istri oleh memperbuatnya. Jika tidak maka enggak wajib. Kifayatul ahyar, Ustaz. Panjang nih. Ini kalau istri pinter ngaji ini ya habis suami. Kan sekarang kan udah tepat nih beras ini. Tapi kalau bikin bikin apa, kau masak lagi kan, bikin roti kan? Jadi sekarang Itu berarti bikin roti. gini, kita beri beras. Untuk beras itu kan harus dimasak. Berarti harus kasih gas, Ustaz kan? Gas, kompor, alat masak kan dikasih. Dikasih. Wajib kan? Coba. Ingat saya Ustaz dalam kitab Bajuri kalau istri ngerokok juga wajib beli rokok. Waduh. Ya, coba sekali lagi. Dan wajib di atas suami oleh memberikan istrinya akan makanan nisbah jidia. Dan wajib di atasnya suami oleh menumbuknya dan membuat rotinya Hmm. sampai sampai masak nih. Kalau masak tanggung siapa, Ustaz? Kalau di sini waktu dulu dan merotikannya kan, membuat roti kan. Tanggungan suami, istri santai-santai aja mestinya. Hmm. Walau akalan ma'azauji ala-ala, dan jika makan ianya si istri ma'azauji bersama suami atas adat. Misalnya gulah apakahnya si istri karena berlaku adat dengannya pada zaman Nabi Hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahnya zaman Nabi ghairi nisa, dengan tidak ada perbantahan. Wala ingkar, dan tidak ada ingkar. Lam yungkal anak imra'atan talabat binafakati ma'adaha, dan tidak dinakalkan seorang perempuan meminta ayah dengan nafkah sudahnya pisah dengan apa, dengan Enggak, sesudah pak makan suami. minta lagi nafkah, enggak ada. Ya, Nah, sudah makan itulah makan itu nafkahnya. Kelihatannya begitu Ustaz. ya udah pisah kan, nggak bisa dituntut lagi, misalnya apa, Hmm. serumah ini 1 bulan kan, Hmm. udah bisa nanti udah tinggal rumah ini, tuntut lagi nggak ada kan. Hmm. Nggak bisa, nggak ada, berarti itulah nafkahnya yang dimakan sama suami. Benar Ustaz, ini kompor wajib semua piring, belangan ini Ustaz baca lagi. Wajibullah alatul akli, ya, dan wajib baginya istri oleh alat makan. Nah, kayak cangkir, apa, sendok, wasarbi, dan alat minum, watabakhi, dan alat menumbuh. Ini kan wajib alat kan? Wa nahwi dzalika mimma Alat masak la ini, ghairi. tabakin alat masak. Oh ya, alat masak, alat masak. Hmm. Alat masak tapi kan nggak masak kan? Cuma alat aja. Dan seumpama demikian daripada ma yang tidak kaya baginya seperempuan dari nyama. Nah, ini yang dia apa? Yang dia butuh, Yang dia tidak butuh. terkaya. Tidak terkaya. Masak kopi Ustaz kan tadi dikasih bubuk kopi. Dia masak sendiri.
Masak sendiri kalau sedangkan apakah akan apa wajib ditanggung sampai masak kan? Iya kalau nasi, tapi kalau kopi tadi kan buat masak kopi nggak ada. Dikasih bubuk kopi aja kan, dia masak sendiri. Baru ada kompornya ini. Nah, Wajibullah dan wajib baginya si istri oleh maskan, oleh tempat yang layak ya tempat dengannya istri pada adat. Nah, akan sebagai ijma' lianha karena bahasanya istri idza sabatat li muqtadah apabila enggak, sebut ya istri. maskan ini kelihatannya. Nah, karena Tempat. bahasanya tempat apabila sebut ya tempat bagi beradah maka barulah suami maka barulah istri itu lebih aula orang yang dah bercerai dia wajib wajib tempat apalagi yang istri murni kan. Tapi ini aneh Ustaz, li andaha nggak boleh juga kembali ke maskan. Maskan muzakar. Terus si perempuan, karena maksudnya si perempuan ini yang beristri apabila wajib ianya istri. Ya, nggak cocok kan? Agak berat, nggak bisa. Karena istri udah sebut yang istri bagaimana? Nggak cocok. Apa ini? Silap apa? Maka Apa li andahu? Karena maksudnya tempat. Kalau soal dan sya'an. Apabila sebut ianya tempat. Bagi si mu'tadah, maka bermula istri itu lebih layak. Ini rada aneh dikit nih. Tapi beliau nggak nulis diambil di mana. Kalau nggak kita bisa merujuk. hmm, Nah ini lanjut Ustaz. Masih mana? panjang. Wajib mana lagi Ustaz? Wala yajibu Wajibu laha alaihi kahlin kuhlun. atau Nah. ibin. Dan tidak wajib baginya si istri di atas yang suami oleh kahlun, oleh Jelak. celak dan bau-bauan. Wala khadab. Khadab ini semacam cat kuku kan? Hmm. Kok nggak wajib ya? Alat bersolek mungkin nggak wajib kan? So, ada mungkin ini wala khadab cat kuku wala ma tat tat tazinu bihi dan tidak ma yang berhias diri ianya si perempuan dengan nyama liana eh, turaddu li ajlihi karena bahasanya tiap-tiap itu kembali ya karenanya suami ini nggak paham ah. Bin aha maka jika mempersiap ianya suami baginya si istri maka wajib di atasnya istri oleh istimalnya karena kembali ya bawaan itu kan kembali ke istri ke suami yang dipakai apa istri kan kembali ke suami berarti kalau dia agak butuhkan nggak wajib disiapkan kan kalau dia butuhkan baru Dia pengen istrinya bau, nggak usah pakai minyak wangi gitu. berarti nggak wajib beli karena itu yang kembali ke suami. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa, biarin aja kan. Bukan kembali ke Hmm. istri. Ini kan apakah yang wajib bagi istri kan? Yang untungnya bagi istri. Tapi kalau beruang kayaknya bukan untungnya ke istri kan, kembali Ke ke suami. suami. Tidak wajib bagi istri di atas suami oleh jela. Nggak wajib beli jela, beri parfum. Tidak pula alat cat segala macam. Ah. Tidak Nah, pula ma yang berhias ianya si istri dengannya mah. Karena semua hiasan ini dimaksudkan harus akan dia karenanya suami. Maka jika menyiapkan ianya suami akannya semua bagi istri, maka wajib atas istri untuk menggunakannya. Kalau dibeli, kalau nggak dibeli ya nggak usah. Nggak wajib. usah, berarti itu hak suami lah kan. Hmm. Terus, Lain karena miman dan jika ada ia istri itu sampai daripada man yang dikhadam orang akan umpamanya istri. Kalau dia apa yang sebanding dengan dia pakai pembantu nggak wajib kan? Dan karena memang tuh damu fi baiti abiha dengan membawa ada ianya si istri itu sampai daripada sebagian orang-orang yang dikadamkan akan dianya orang atau yang dikadamkan pada rumah abunya si perempuan. Nah, dihadamkan akan dianya istri dalam rumah nah, bapaknya. berarti dia di keluarganya pakai pembantu ya, pakai pembantu kan, harus beli pembantu kan, atau Hmm. gaji pembantu likoniha la yaliku biha. Khadamatan nafsiha karena apa? Karena keadaannya apa? Karena keadaannya si perempuan itu tidak layak yang dengannya si perempuan tadi oleh menghadam dirinya si perempuan. Khadamatun nafsiha. Nah, ini nggak apa-apa nih Pak Ilyaliku ini sudah berselang nih walaupun apa tak nih kan. Hmm. Fa'alaihi maka wajib di atasnya suami oleh memberi khadamnya istri li'annahu min ma'asyarati bil ma'ruf karena sesungguhnya memberi ikhdam memberi khadam si istri itu sabit daripada masuk daripada bahagian bergaul dengan yang ma'ruf yang disuruh Allah Taala ya Hmm. fasiruhunna bil ma'ruf nah, itu masuk bergaul dengan ma'ruf wa yukhdimuha bi huratin dan memberi khadam, mengkhadam atau memberi khadam ianya suami akannya si perempuan dengan orang perempuan boleh atau amatillah atau amah milik baginya si suami boleh
Oh, mustajarah atau orang yang disewa, atau Hmm. dengan infak, atau dengan diberi nafkah doang. Ada siman yang musahabah ya, yang musahib ia akan Yang menyertai akan ianya mah. yang menyertai, yang musahib ya, yang menyertai yama atau yang bermusabah ya akan istri daripada orang merdeka atau amah ya, li khidmah untuk membantu jika meridai oleh suami dengannya boleh dengan apa orang yang saudara istri lah boleh. Tapi Hmm. kalau ridha suami tak, coba diperjelas dulu. Nah, Jadi dan memberi pelayanan ianya si suami akannya sih dengan seorang yang merdeka. Kasih seseorang ke sono, kirim ke rumah istri ya. Atau dengan seorang budak baginya suami, atau dengan orang yang sewaan. Kita sewa nih karyawati ya. Karyawati suruh bantu istri kita. Atau dengan memberi infak kepada orang yang menemani ianya. Orang akan istri. Ada siapapun perempuan min huratin orang merdeka menemani istri kita. Dia rela cukup dengan diberi makan saja. Dia melayani istri kita. Udah, boleh juga kan? Memberi infak kepada orang yang menemani ia akan istri dari orang merdeka atau budak untuk melayani. Jika ridhalah oleh suami dengannya si perempuan tadi, si merdeka atau si amah kan. Kalau suami setuju boleh, kalau suami nggak setuju nggak boleh. Kacau adik, kena kekayaan di kampung kan. ah, Adik istri biasanya bantu-bantu di rumah kan. Jadi hmm, udah itu dikasih makan aja udah. Di sekolahin Ustaz kan kalau zaman sekarang kan. ah. Hmm. Berarti yang apa tadi kalau kalau pembantu perempuan ini kan saudara istri nanti jadi apa nanti kan jadi selingkuh sama pembantu nih suami. Ini kan rumahnya beda Ustaz. Jadi istri tinggal di rumah sendiri. Ada pelayannya. Suami tinggal di rumahnya. Ini suami istrinya empat, Ustaz. Dia hari-hari tertentu di rumahnya, kadang di rumah istri A, di rumah istri B kan nggak pengaruh, nggak bakal terjadi hal aneh. Pas pulang udah ada istrinya di rumah. Nah, Ini itu karena kan. kebanyakan sekarang zaman sekarang Hmm. cari pembantu apa kan istri ini keluar kerja dia tinggal pembantu di rumah Nah, itu habis. kebalik. Ini yang kerja kan suami. Wa in kana memang tukhdamu memang tahdimu Hmm. tukhdimu nafsaha fil adat. Dan jika ada ayat itu daripada seman yang menghadam Yaman akan dirinya Hmm. pada Anda. Dia sanggup melaksanakan apa pekerjaan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada salah Kerja akadim, keras. Hmm. ya, maka tidak baginya si istri itu hadim itu pembantu. Boleh nggak ada. Baik ini fa ini tajat. Maka jika berhajat ianya suami istri kepada khudmah Layan, ya. kepada pembantu ya, limardin biha zamanah karena sakit dengannya si perempuan atau lumpuh misalnya wajib lah pembantunya dia anha la tas jangan anha karena maksudnya si istri itu tidak terkaya ya artinya membutuhkan ya Hmm. darinya pembantu la tas jangan ini tidak terkaya ya Sekarang artinya Pak, membutuhkan. boro-boro suami istri kita kasih pembantu. Malah istri yang bekerja di pasar ikut jualan kan. Nah, dunia udah kebalik. Makanya jadi selalu kalau ada yang meninggal suaminya selalu berantem harta gono gini segala macam kan. Jadi Ini kayaknya dari ini sini kan kita paham Ustaz. Dari sini kita paham kalau kita biasa kaya kita dilayani kayak orang kaya. Kalau kita biasa miskin miskin terus Ustaz. Nggak wajib memberikan pembantu kan gitu. Tergantung ah, gaya hidup kan di sini. tergantung kebiasaan hidup di keluarga. Hmm. Ini panjang nggak Ustaz kita ini agak habis-habis. Gak apa-apa Habis nggak kita baca ini? kita baca terus nih. Hmm. Nah. Wa in aksara binafakatiha dan jika miskin ianya si suami dengan nafkahnya si perempuan. Nafkah yang mana? Mustaqbilati ya Yang ke depan ya. ke depan. Padahal maka baginya istri ya, oleh sabar di atas kemiskinannya suami watamfiku dan memberi nafkah ya istri atas dirinya daripada hartanya. Oh, Hmm. tas itu atau minta utang ya Hmm. istri cari utang. Saya Ganti siru berarti. dan jadilah ma yang telah memberi nafkah ianya sediakannya ma itu utang di atasnya si suaminya. Kalau lagi dia miskin boleh sabar kan. Dari mana dia makan? Makan harta sendiri atau cari utang saya kan. Kan semuanya Hmm. itu jadi utang untuk suami dah harus bayar kan. Kalau dia miskin terus juga Dihitung berarti dihitung suami nanti ketika kaya dia yang akan membayar kan? membayar. Kalau kalau nggak kaya nggak bayar-bayar. Jadi di sini Ustaz, ini bagus juga kan caranya kan sebelum beliau masuk ke pasar ada pilihan lain kan? Tapi kalau Maka bagi istri itu bersabar dulu atas kemiskinan suami.
berinfak ya istri atas dirinya dari hartanya atau mengutang ya. Dan jadilah mah apapun yang menginfak oleh si istri akan nyama sebagai hutang atas suami. Walaha pilihan kedua dan Walahan dan sabit baginya si istri itu pasah nikah. Ini kenapa yang langsung itu kayaknya nggak ada jalan keluar kan kalau di apa di matanya ini tak langsung ke pasah. nah, itu nggak mudah lah untuk pasah. Itu kan namanya merusak rumah tangga. Siapa tahu istri ini waliullah Ustaz. Sanggup bersabar. Sehari puasa, sehari buka. Jadi kebutuhannya nggak banyak ya. Nah, dia Hmm. bisa nabung dia. Dia diberikan 30 liter beras sehari, seminggu, sebulan sisa 15 liter karena dia sering puasa. Nah, ini masih cukup ada stoknya dia. Apa boleh 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 pasah kan dia miskin miskin ke depan. Ini kayak mana miskin ke depan? Yang udah miskin ke belakang kan jadi utang kalau dia sabar. Ini miskin ke depan. Artinya gini, nggak boleh pasah karena utang masa lalu yang dihitung ke depan. Ke depan ya itu kan Umpama ke ke depan. depan dia mampu memberi nafkah yang lama belum dia bayar, nggak boleh pasah kan? Kayak mana mengukur orang ke depan? Kita kan mau pasah secara adat itu kan tidak mampu memberi nafkah. Tapi kan ini kan rezeki kan di tangan Allah. Besok bisa jadi kayak OKB kan orang kaya mendadak. Ya mana ini Ya, di di tangan Allah. perkiraannya Tapi ini kan Pak? gini Ustaz, bisa kita pahami. Ini sudah sebulan suami miskin, istri sabar, kan gitu? Sabar. Nah, itu Sabar yang ke terus. belakang nggak boleh dipasah karena nggak ada nafkah. Iya, Kan nggak boleh. mulai Tapi hari untuk ini dia hilang kesabarannya. Saya nggak sanggup lagi sama abang. Kita pisah. Boleh. Karena ada kemungkinan, ini bicara kemungkinan. Kalau di belakang dulu miskin, lihat istri suaminya nganggur, nggak ada kerjaan, ke depan pasti nggak ada nafkah. Nah, bawalah ke kantor pengadilan. nah, Nah, itu. gimana kita tahu apa miskin ke depan? Kalau miskin ke depan kan urusan Tahu rezeki itu Ustaz, kan manusia itu punya pengetahuan Ustaz. Makanya nanti kita ngaji urusan manusia. rezeki urusan rezeki kan keajaiban. Bisa jadi hari ini kan kalau memang Allah Taala mau apa mau kasih seorang dalam dalam 1 jam bisa jadi kaya raya. Begitu juga kalau orang mau kalau Allah mau miskinkan kan dalam 1 detik musnah semuanya. Gimana perkiraannya? Ini Nah, yang cocoknya kan ke belakang. itu Seharusnya dalam ilmu Allah itu dalam ilmu Allah. Ini dalam hukum fikih nggak dibagi, nggak dibina di atas yang ada dalam ilmu Allah Ustaz. Sudah secara zahir suami nggak ada apa-apa kerja kagak. Itu miskin namanya. Kalau tapi enggak, yang kalau begitu semua kaya Ustaz. tapi kan yang cocoknya kan miskin di belakang nih. Jangan dilihat ke depan. Kalau Nah, kalau di belakang itu kan udah terjadi. Artinya dia udah sanggup bersabar. Nggak Hmm. cocok kalau dipisah karena kesalahan masa lalu. Itu bahasa kita kan. Ah, nah, ini artinya baru perempuan ini baru boleh pasah kalau dia nggak diberi nafkah nggak ada alasan nafkah karena dia nggak diberi nafkah. Ini nggak boleh kan? Nggak boleh karena yang kan semuanya jadi utang mesti dibayar. Tapi eh, sekarang kan kasusnya orang karena setahun nggak diberikan nafkah terus pasah alasannya kan di belakang justru bukan Iya. karena kayak di depan. Nih kalau kita bawa ini ke pengadilan gimana kamu mau tahu bahwa suamimu itu miskin, nggak mampu memberi nafkah di masa depan? Bisa jadi dia kadang dapat kerjaan, Tapi kan bisa hari jadi itu dua, Ustaz. Bisa jadi itu dua. Bisa jadi dia dapat pekerjaan. Kan Pak Hakim bisa jadi juga dia nggak dapat sebagaimana sebelumnya. Nah itu kan karinah tadullu ala annahu. Ya. Karinah sebelumnya menunjukkan kalau dia memang nggak ada pekerjaan. Masuk Ustaz. Kalau alasan Ustaz bisa jadi. Karena bisa jadi itu dua. Bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia tetap miskin. Nah, bisa jadi hukum fikah itu mabniun ala dhanni. Nah itu Ustaz. dia kita dia kata tadi karena itu terdulu alal hak karena itu menunjukin kepada kebenaran. Kalau mah dia apa miskin ya ke depannya miskin juga kan. Nah Tapi itu. saya ini berat sekali ini karena masalah rezeki ini keajaiban. Masa alasannya untuk ke depannya miskin sudah difokus dia miskin kan seumur hidup. Nah, tidak bisa kita akan menembak nasi orang ke depan kamu miskin Tapi seumur kan Allah seumur tidak hidup. memberikan rezeki diturunkan hujan emas dari langit, Ustaz. Harus ada pekerjaan. Ini secara lahir nggak ada pekerjaan. Dari mana gaji? Pekerjaan nggak ada. Ini kan diponis untuk masa depan, ini diramal masa depan orang dan diramal masa depan orang. Ini kayaknya nggak bisa. Terus yang belum pasti udah dicari ke pasti. Ini yang masalahnya, Ustaz. Sesuatu yang ke depan kadang tidak bisa memastikan apa si Anu ini bisa kaya atau itu kan urusan Allah. Kenapa sini diponis dia miskin selamanya? Ini yang nggak masuk akal. Ya, masa depan di sini jangan Ustadz pahami setahun ke depan. Sehari dua hari lah. Sehari dua hari tiga hari udah boleh pasah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya.
Udah belum banyak tentu, utang ini kan suami. belum tentu juga kan untuk Hmm. kita kan apa antara dari bayi Arden Tamutu kan 1 detik Ya. ke depan tidak bisa kita pastikan. Ya, Hmm. apalagi 1 hari ini untuk wajib nafkah taruhlah 1 hari. Satu detik ke depan ini kan orang nggak bisa memastikan kayak mana nasinya, kaya atau miskin, binasa atau selamat. Yang mana Ustaz? Enggak, dalam fikih enggak seperti itu. Karena orang yang kemungkinan berbuat salah ke depan pun masih bisa dipantau, kan? Bahkan ditahan dulu. Kan gitu? Eh, Kalau enggak ada peluang untuk nangkap penjahat nih sebelum dia berbuat kejahatan. oh, kan memang nggak bisa ditangkap penjahat itu pencuri dah apa misalnya pencuri kan nggak bisa nuduh kan dia Hmm. ditangkap karena pelakunya yang apa yang telah dicuri bukan Sebelum karena di ini kamu pencuri ini walaupun Hmm. nggak apa nggak belum mengambil kan dah diponis pencuri nggak bisa juga. Oke lah di pencuri Hmm. memang nggak bisa berdasarkan karina. Coba usah Iya, lanjut dulu. lanjut dulu. Kenapa dibolehkan apa fasah tadi? Karena untuk menolak li zarar karena bagi kemuratan dari istri dari dirinya istri ya. Li'annahu mahsubah karena sungguhnya istri itu yang tertahan data suami. Ya, wali annal habba apa wal Jabbar. anata jabba Hmm. apa yang tadi kenapa boleh dipasah karena sesungguhnya istri tertahan di data suami kalau dia apa nggak sanggup nafkah lepas saja sayang nggak Hmm. bisa dilepas oleh istri apa nggak mau suaminya lepas dia dilepaskan dari dibuka talinya sendiri kan itulah Kalau pasah menurut namanya. Ustadz, jangan. Kalau menurut Ustadz, jangan bisa. Kemungkinan besok kaya. Besoknya ada kemungkinan lagi besok kaya. Besok kan masih ada takdir Allah besok. Jadi, nggak bisa-bisa. Akhirnya dia mati kelaparan. Nah, ini lain lagi wali anal jabba wal anata dan bahwa sungguh putus apa itu tadi putus kemaluan jab ini nggak ada kemaluan sama sekali wal anah dan apa itu lemah lemah syahwat Hmm. itu sebut baginya si istri oleh hak basah karena pakai istimta karena tidak ada apa keistimewaan apa kelezatan Hmm. istimtanya hilang wal insan apakah nah ini berarti hilang ini kan nggak ada istimta yang kebutuhan batin dikiyah berarti wal yasar bin nafkati aula dan berulah miskin dengan apa? Dengan apakah itu lebih aula lagi orang lemah sawah boleh dipaksa kan? Apalagi Apalagi nggak nggak ada makan, kan? nafkah. Hmm. Kan lebih bahaya lagi nafkah kan bisa mati. Kalau Hmm. orang lemah sawah kan nggak mungkin mati. Wa qala ta'ala dan sungguh berfirman Allah Ta'ala fa imsakum bima'ruf maka tahan dengan yang ma'ruf atau dengan yang baik atau tasrihum atau lepas dengan baik. Nah, kalau tahan dengan baik maksudnya kalau tahan beri nafkah. Hmm. Kalau tasrihum bil ihsan, kalau enggak lepas dengan baik kan. Hmm. Wal i'sar bil kiswati wal maskanati isari nafakati. Belumlah miskin dengan pakaian dan tempat seperti miskin dengan nafkah. Yang enggak punya tempat boleh dipasang. Enggak punya Hmm. tempat. Dan nafkah ada tapi tempatnya enggak ada. Selalu Disuruh suruh tinggal. tidur bawah jembatan, Ustaz. Nggak masuk akal, kan? Kalau Ada enggak, pisahnya. kalau zaman sekarang kan tinggal tinggal serumah dengan mertua dengan mertua si istri ini nggak boleh ini biasanya jadi hancur nih kan boleh dipisah. Kalau nggak sanggup kamu jangan suruh suruh tinggal sama orang tua kamu kan berantem nanti kan. Nah inilah masalahnya kan. Hmm. Berarti pisah nih. Bikhilafil ududum dengan menjadi ududum. Nah, artinya lauk pauknya kalau nggak ada ya sabar-sabar lah. Yang penting ada beras kan. Kalau nggak ada ikan kan nggak mati yo. Li'annahu ghairu daruri karena sesungguhnya itu bukan keberadaan kan nggak mati kan nggak berat sah paling-paling Hmm. nggak enak doang Hmm. oh Nah, wa amman nafaqatul madhiyatu nafala fasqa li zaujati bisababiha dan adapun bermula nafkah yang lewat hmm. ya, Indonesia maka tidak boleh pasah tidak pasah bagi si suami dengan bagi si istri dengan sebabnya nafkah lewat dia nggak dibayar-bayar nggak dikasih nafkah udah setahun. Nah, tapi kasusnya sekarang kan yang muncul kan nafkah setahun nih Ustaz kan. Yang Ya. muncul di pengadilan. Kan karena dia nggak beri nafkah udah setahun, udah 6 bulan. Itu yang dipasang. Bukan ke depan. Bal Hmm. tapi ini, tapi ini nggak masuk. Tetapi ya, kekal atau tersisa ianya nafkah nisbah hutang dalam timahnya suami, dalam tanggungnya si suami. Nah, tutalibuhu. Nah, yang menuntut ianya istri akannya suami dengan nafkah mutalabatan madin akan sebagai menuntut orang yang berutang Hmm. Memberi utang. yang berutang. Hmm.
Wa in qadara zauju ala nafakati. Dan jika kuasa lah suami atas nafkah. Atau iktisab atau kuasa di atas mengusaha. Hmm. Walakin walakin imtana dan tetapi tertegah. Tertegah apa ini? Nah, tetapi enggak nih ya, enggak mau memberi nafkah, enggak mau bekerja. Nah, Suami mampu ya memberi nafkah, mampu bekerja kan? Enggak mau memberi nafkah, enggak mau kerja untuk dapat nafkah. Boleh enggak? Istri pisah. Nah, di fasah saya ini. lam tam fasih. Di saya tidak boleh bisa. Jadi ini gawat gawat juga kan ini. Ya, Wayal jimu. artinya hakim memaksa aja, yulzamu biha, dipaksakan, dilazimkan akan dianya suami dengan nafkah. Jadi tugas hakim aja memaksa suami untuk membayar kan? Jadi enggak ada Oh, alasan pasah sebenarnya. Benar benar ini. benar nih kalau dia nggak mau ngasih, yang penting dia jangan miskin kan. Kalau miskin Nggak ada cara Ustaz. Karena nggak menunggu cara. keajaiban itu susah Ustaz. Jadi harus terang benderang. Istri baru tenang, harus ada beras di tempat beras. Jangan Hmm, memberikan janji manis, sabarlah. Besok ada madu, kan gitu. Nggak bisa. nggak bisa. Maka dari kali ini kan kayak kasusnya ini apa yang dipasahkan karena miskin ke depan kan besok-besok kan cari kerjaan kan boleh itu kan. Boleh kalau dia mau bersabar boleh. Tapi kalau nggak mau usaha nggak apa maksudnya suami apa istrinya nggak mau bersabar apa terjadi kerjaan sama aja kan besok Emang dengan benar ini. kata Ustaz, kasus sekarang selalu masalahnya yang di belakang. Bukan bicara ke depan, tapi tetap ke depan juga. Karena di belakang ya miskin, ke depan ada kemungkinan miskin. Tapi patokannya yang di Portu Hakim tidak yang di belakang. Ya. Karena yang ke depan nggak berani ini kalau di hakim ini nggak berani memvonis dia miskin kan. Hmm. Kayaknya di sana. Tapi kita Apalagi nggak tahu. suaminya tukang kaya loh, Ustaz. Kan saya bermimpi bakal jadi orang kaya. Masa saya harus bisa sama istri saya gitu. Insya Allah ya kita baca terus kan. Biar pegel kan. Ini enak ini dapat ilmu baru ah. Paling kadara udah tadi ya. Wakadhalika li zaujin fasmu dan demikian lagi bagi si suami si istri oleh pasangan nikah in asara. Jika miskin zaujuha oleh suaminya si istri bis sadak. Dengan apa? Dengan mahar yang ajal dengan mahar yang ditempokan ya. Sudah sampai kelewat batas nih belum dibayar. Tapi Hmm. syaratnya kabla dukul sebelum dukul. Kalau sebelum dukul dengannya si istri. Eh, Kenapa pada apa li'ajzi karena lemah daripada menyerah itu merupai karena meremah daripada menyerah mahar atau iwad itu menyerupai ya akan kabat si ba'e akan mabe akan kabat oleh si ba'e akan mabe sehingga menerima ya akan zaman menyerupai kabat si ba'e akan mabe sehingga menerima ya akan saman. Nah, coba Ustaz. Hmm. Untuk tarikin. Demikian lagi bagi istri itu boleh pasah nikah jika lemah oleh suaminya dengan memberi mahar yang ditempokan. Ini mahar udah disebut dalam akad ya. 2 kilo Tapi emas. Tapi tapi muajal nggak tunai kah? utang sebentar lah Ustaz kan. Nah, sebelum duhur. Jadi boleh malam pertama istri bilang bayar dulu maharnya. Yang gitu. Ke- Oh nggak ada. Oh, kalau nggak ada boleh dia langsung pasah kah? Lapor kah? Sebelum eh, duhul dengan nyata alasan perempuan. Karena lemah alasannya dari menyerahkan iwan. Karena lemah dari menyerahkan iwan. Menyerahkan iwan itu kalau mahar di sini tadi ya. kan mahar kalau di sini mahar karena kenapa boleh pasrah karena suami lemah daripada membayar iwat kan mahar tadi kan. Ini kenapa Iya, asbahan Ustaz? karena ini kan kayaknya ini di dahulu muta'aliknya apa itu Ustaz? Karena Nggak ada yang lemah. mu'anas. Hah? Karena lemah Menyerupai ianya si perempuan. kayaknya. Akan mengambilnya si bae akan mabe. Pembeli mengambil barang yang dibeli. Ah, Nah, menyerupai, diserupakan ya. Diserupakan akan dianya si perempuan akan mengambilnya si pembeli akan barang yang dibeli sehingga menerima dia akan mempekabatkan ia, menyerahkan ia akan harga. Jadi pembeli baru boleh membawa barang kan sesudah dia membayar kan?
Nah, Jadi seolah-olah perempuan di sini kayak hatta yukbadun kayaknya sehingga dikabarkan orang akan saman sehingga dikasih saman kan boleh narik barangnya karena dia apa nggak bayar. nggak bayar uang apa Ya, harganya. cuma di sini perempuan dianggap barang dagangan, Ustaz. Hmm. Oke, Ustaz, biarin. Coba lanjut. Amal fi sadaqil muajjali dan adapun pada apa pada pada mahar yang disegerakan Oh, muajjal atau itu beda, Ustaz. Muajjal, apa di muajjal? Disegerakan, muajjal kan? ini kalau pakai hamzah disegerakan kan apa itu Enggak, Bu? muajjal yang ditempokan. Muajjal segera. Artinya mestinya Oh, bayar mahar kan disebut, kan? Tunai. oh ya 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 Ustaz ya Muajjal ya. tunai. Ini maharnya 2 kilo emas tunai. Kan gitu. Tapi dia belum Ah, menyerahkan, kan gitu. ah, Tapi kalau memang nggak disebut, nah, sidaknya sidak muajjal. 5 bulan. Ini janjinya bayar mahal 5 bulan. Misal, kan? Itu muajjal namanya, kan? ya. Jadi sebelum dukul nggak boleh pasah karena belum jatuh tempo. Atau sesudah Hmm. dukul nggak boleh juga, kan? Iya. Ya, adapun pada mahar yang ditempokan atau sudah Hmm. dukul. Hmm. Ya. Kalau sudah dukul, yang muajal nih udah dukul kan, yang apa yang muajal yang disediakan belum dibayar mahar udah dukul kan, maka Hmm. tidak boleh baginya si suami oleh pasah. Ini Ke istri. kasusnya pada yang muajal kan maksudnya maharnya harus dibayar tunai. Hmm. Malah pertamanya belum belum dibayar kan, belum dia Hmm. bayar dan nggak dukul ini masih boleh pasar. Tapi kalau udah dukul nggak boleh lagi karena dia rida dengan apa itu tadi, nggak dikabat maharnya, dikasih barangnya, nggak diterima apa harganya. Pasti ya risikonya ya kayak gitu kan nggak boleh nuntut lagi. Hmm. Lianha bitakjil radiyat karena sungguhnya si Istri istri dengan apa tadi ditunda, dengan ditunda. ditunda itu ridaya dengan dimahnya itu radiat itu meridaya dengan tanggungannya si suami dan sebab dukun hilanglah awal apa itu alladzi yang dijadikan iwan maka Hmm. jadilah iwan itu hutang dalam zimah. Hilanglah muawal memang. Gak paham ini Ustaz nih. Udah kelamaan nih ngaji. Sejam 30 menit Ustaz. Lanjut. Baca dulu. Kalau enggak kita break dulu saat ini memang Oke, enak lanjut. kita baca. Karena menyerahkannya si istri akan dirinya itu mau mengisyarahkan. Yus'idu menunjukkan dia dengan ridhonya istri dengan temponya mahar. Ya. Ah, Temponya mahar. Kembali ke mahar. Ridho ia dengan ditanggungnya mahar. Dengan sebalik mah sebelum dukul. Dan tidak boleh mempasah oleh perempuan pada sesuatu dari ma yang dahulu ya kecuali dengan hakim. Nggak pasah langsung harus hakim. Ya, nahu ya, karena maksudnya pasah itu urusan mujtahid. ah, Li'annahu amrun mujtahidun. Perkara yang ah. diijtihadkan padanya perkara. Maka perlu kepada Pada hukum hukumnya si hakim. hakim. Perlu ianya perkara kepada hukumnya si hakim. Dan tidak boleh mempasah oleh sekali kecuali sesudah memberi tempo istri suami selama 3 hari. Daripada sebut isar. Sudah 3 hari Ah. minimal terbukti dia miskin. Nah, Itu kalau Allah. miskin, kalau kasus lain mungkin lebih lagi Nah, nanti kasus kita apa detailkan. Wallahu mungkin a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin.